Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, rekan bertukar pikiran, serta para hadirin yang hadir pada kesempatan acara hari ini. Saya Aisyah Yumnida Rahman dari tim Pro sebagai pembicara pertama akan membawakan sebuah mosi yang sangat menarik tentu saja, yaitu Dewan ini memilih deforestasi hutan adat di tanah Papua didorong oleh ekspansi perkebunan skala besar, proyeksi biotanol, serta proyek strategis nasional seperti food estate. Deforestasi hutan ada di tanah Papua didorong oleh ekspansi perkebunan skala besar dan pembangunan di sini tidak diperhatikan secara berkelanjutan. Apakah itu berdampak pada lingkungan dan hak masyarakat adat? Justru itu dapat menciptakan kerusakan jangka panjang yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan sesaat. Aktor terbesar kerusakan hutan Papua adalah proyek industri dan pembangunan berskala besar yang butuh pembukaan lahan secara masif. Marilah kita bahas satu persatu dari hal-hal yang akan kami sebutkan. Yang pertama yaitu deforestasi. Deforestasi adalah penghilangan tutupan hutan secara permanen akibat penebangan dan alih fungsi lahan menjadi area non-hutan. Dan hutan adat Papua adalah wilayah hutan yang secara turun-temurun menjadi ruang hidup masyarakat adat, ekonomi, budaya, serta spiritual. Dan ekspansi perkebunan dan PSN adalah perluasan perkebunan sawit, tebu, proyek biotenol, food estate yang itu pasti membutuhkan pembukaan lahan yang sangat banyak. Dan Papua adalah sebuah daerah dengan hutan tropis terbesar di Indonesia dan menjadi rumah bagi ribuan spesies fauna, flora, maupun masyarakat adat untuk menempuh kehidupan di sana. Namun, atas nama pembangunan dan investasi, hutan-hutan itu mulai dibuka secara besar-besaran untuk kebutuhan industri dan proyek nasional. Wilayah adat berkurang, lingkungan rusak, masyarakat lokal kehilangan sumber penghidupan. Alasan saya mendukung mosi ini adalah tentu saja proyek skala besar butuh pembangunan yang besar atau lahan yang dibuka itu sangat besar seperti sawit, tebu, food estate itu tidak mungkin berjalan tanpa adanya pembukaan lahan yang besar-besaran itu tadi. Dan deforestasi di Papua itu tadi bersifat terstruktur sehingga kerusakan hutan itu terjadi melalui izin perusahaan dan proyek negara. Sifatnya itu sistematif, bukan insidental, dan masyarakat adat ini terus-menerus menjadi korban utama. Ketika hutan hilang, maka hilang juga dong sumber pangan, sumber air, budaya, serta identitas di dalam hutan tersebut. Dan negara juga lebih memprioritaskan ekonomi dibandingkan dengan perlindungan adat. Status PSN atau Proyek Strategis Nasional ini banyak proyek yang dipercepat perizinannya, sehingga demi target nasional atau demi target ekonomi nasional itu membuat permasalahan muncul, yaitu contohnya yang pertama yaitu membuat perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat itu menjadi di nomor 2 kan. Dan kerusakan ini bersifat jangka panjang dan sulit sekali untuk dipulihkan. Mengapa seperti itu? Karena pohon itu ditebang, ribuan pohon ditebang dalam waktu 1 hari, dan untuk memulihkan ekonomi atau ekosistem itu tadi harus membutuhkan waktu puluhan tahun. Keuntungan ekonomi yang didapat itu hanya sementara saja, tapi kerugian yang diwariskan itu dalam jangka yang panjang sekali. Dan dampak yang terjadi adalah yang pertama tentunya hilang ruang hidup masyarakat adat dan pudarnya budaya serta identitas adat. Serta ini dapat membuat potensi konflik lahan meningkat seperti sengketa tanah dan konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat dan lain sebagainya. Serta ini juga dapat menghilangkan keanekaragaman hayati dan risiko bencana alam juga sangat meningkat dan perubahan iklim akan menjadi sangat amat parah. Seperti emisi karbon itu juga meningkat. Dan ini dapat menyebabkan flora fauna atau tempat tinggal flora fauna juga menghilang, dan ini juga secara tidak langsung menyebabkan kepercayaan masyarakat adat kepada pemerintah atau kepada perusahaan itu menjadi berkurang seperti itu. Kerusakan ekologis ini itu dapat berdampak panjang tentu saja karena hutan itu hilang. Maka yang terjadi adalah banyak sekali bencana alam yang bisa datang seperti banjir, tanah longsor, habitat yang punah, dan emisi karbon juga meningkat. Dalam debat ini, kami tidak mengatakan bahwa pembangunan itu salah. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika dilakukan dengan mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat adat. Fokus di debat ini adalah apakah pembangunan nasional itu boleh dibenarkan meskipun menyebabkan kerusakan besar terhadap hutan adat Papua. Tentu saja kami menjawab tidak. Deforestasi hutan di Papua itu didorong oleh kebutuhan industri, bukan kebutuhan masyarakat adat.
Masyarakat Papua itu hidup dengan hutan selama puluhan bahkan ribuan tahun, dan mereka tidak terjadi kerusakan di hutan itu selama mereka hidup. Lalu industri sawit, tebu, food estate datang ke hutan tersebut dan memangkas ribuan hektar lahan serta melakukan pembukaan hutan. Dan aktor penyebab kerusakan ini adalah ekspansi industri yang besar. Bayangkan teman-teman, kampung ada di Papua hidup dari hutan yang dimana masyarakat itu berburu dengan stabil, mengambil hasil pangan tanpa merusak dan menjaga lingkungan atau sungai itu tadi. Namun tiba-tiba datang nih perusahaan yang dimana dia membangun proyek besar-besaran, pohon ditebang, lalat belat masuk, dan sungai itu tercemar. Satwa hilang, masyarakat juga akan kehilangan tanah, budaya, dan masa depan. Kami dari tim Pro jelas sekali mendukung mosi bahwa Dewan ini memilih deforestasi hutan ada di tanah Papua didorong oleh ekspansi perkebunan skala besar, proyek bioetanol, serta proyek strategis nasional seperti food estate. Jelas kami mendukung itu. Mengapa kami mendukung itu? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ini adalah permasalahan utamanya di ekspansi perusahaan-perusahaan besar, bukan salah masyarakat adatnya. Jadi, pembangunan itu sangat diperbolehkan, asalkan tidak menjadi alasan untuk mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di dalamnya. Jika hutan hilang, bukan hanya pohon-pohon saja yang hilang, tetapi kehidupan juga akan menghilang. Dengan tegas, saya tegaskan sekali lagi bahwa kami dari tim Pro mendukung dengan penuh dan dengan keyakinan terkait mosi yang kami bawakan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.